Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat bergabung dalam acara rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur hari ini, Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, kami ingin terus mengingatkan kepada kita semua agar selalu disiplin terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dengan menerapkan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas, serta mematuhi himbauan pemerintah terkait pelaksanaan PPKM level 4 di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 dan senantiasa berdoa semoga virus yang sekarang ini sedang melanda negara kita segera hilang dan kita kembali dapat beraktivitas seperti biasa. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan rilis pada hari ini, seperti biasa setiap triwulan kami akan menyampaikan indikator ekonomi PDRB triwulan kedua tahun 2021 yang dihasilkan BPS Provinsi Kalimantan Timur. Dan kami juga akan menyampaikan hasil survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Rilis pada hari ini masih tetap kami lakukan secara online melalui live streaming pada kanal YouTube BPS Kaltim. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu dari OPD, akademisi, masyarakat, serta rekan-rekan wartawan baik cetak, elektronik maupun online yang berkesempatan bergabung dengan kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan bermanfaat dan menjadi masukan berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam rilis angka pertumbuhan ekonomi, BPS melakukan pengukuran terkait perubahan kondisi ekonomi antar waktu dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi triwulanan atau kita sebut dengan key to key, di mana kita membandingkan posisi triwulan kedua tahun 2021 dengan triwulan 1 tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi secara key to key biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor musiman seperti kondisi cuaca, momen Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan sebagainya. Kedua, PDRB tahunan atau year on year, di mana kita membandingkan posisi triwulan kedua tahun 2021 dengan posisi triwulan kedua tahun sebelumnya, tahun 2020. Kemudian yang ketiga, secara situasi, kumulatif to kumulatif, yakni kita mengkumulatifkan pertumbuhan ekonomi dari triwulan 1 hingga triwulan berjalan. Untuk kondisi saat ini adalah triwulan kedua, sehingga menjadi angka semester 1 tahun 2021. Serta kemudian membandingkan dengan semester 1 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Bapak sekalian, sebelum menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan kedua tahun 2021, pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa fenomena atau peristiwa yang relevan sebagai gambaran awal mengenai dinamika perkembangan ekonomi selama periode triwulan kedua tahun 2021. Bapak sekalian, secara umum, kinerja ekonomi pada triwulan kedua tahun 2021 ini lebih baik dibandingkan triwulan 1 tahun 2021 maupun triwulan kedua tahun 2020. Berbagai indikator mencerminkan peningkatan pada periode triwulan ini. Tetapi juga perlu dijadikan catatan bahwa perkembangan terakhir
kasus COVID-19 juga menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan, yang memungkinkan dapat menghambat pulihnya kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Pada triwulan kedua 2021 ini, rata-rata harga komoditas pangan seperti tandan buah segar atau TBS, kelapa sawit, dan minyak kelapa sawit atau CPO, juga harga komoditas hasil tambang seperti harga batu bara acuan atau HBA, dan harga rata-rata minyak mentah Indonesia ICP mengalami peningkatan, baik dibandingkan triwulan sebelumnya Q2Q maupun jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, tahun 2020 atau year on year. Beberapa kantor statistik negara mitra dagang Provinsi Kalimantan Timur telah merilis angka PDB triwulan 2 tahun 2021 dan menunjukkan bahwa ekonomi negara-negara tersebut pada triwulan kedua tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Mitra dagang utama kita seperti Tiongkok, India, Filipina, Vietnam, dan Malaysia menunjukkan pertumbuhan positif. Tiongkok sudah terlihat pertumbuhan positif di triwulan kedua tahun 2020 sebesar 3,22%. Pertumbuhan sangat tinggi di triwulan ke-1 2021 yakni 18,3% dan agak melambat pada triwulan kedua namun masih relatif tinggi yaitu sebesar 7,9%. Negara India, Filipina, dan Malaysia mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan kedua tahun 2020, sementara Vietnam tumbuh positif walaupun tipis. India sebagai mitra dagang Kalimantan Timur diprediksikan tumbuh lebih baik hingga mencapai 10,5% setelah pada triwulan kedua tahun 2020 sempat mengalami kontraksi yang cukup dalam 24,4%. Demikian pula Filipina diprediksi tumbuh tinggi pada triwulan kedua yakni sebesar 15%, sedangkan Vietnam dan Malaysia tumbuh lebih rendah yaitu masing-masing 6,6% dan 5,5%. Berikutnya, kami juga ingin menyampaikan informasi mengenai mobilitas masyarakat diperoleh dengan cara memanfaatkan big data, yang datanya diambil dari Google COVID-19 Community Mobility Report. Laporan ini menunjukkan rata-rata indeks Google Mobility pada triwulan kedua 2021 lebih tinggi jika dibandingkan triwulan 1 2021. Demikian pula jika dibandingkan dengan triwulan kedua 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan 2021 ini aktivitas perjalanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur cukup mobile dalam melakukan aktivitas perjalanan menuju ruang publik seperti menuju tempat retail dan rekreasi, kemudian juga tempat belanja kebutuhan sehari-hari, taman atau tempat umum, serta tempat transit pusat transportasi umum. Hal ini cukup dipahami karena pada triwulan kedua 2021 ini terdapat momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang menyebabkan sebagian masyarakat memanfaatkan waktunya di ruang publik sehingga terlihat relatif jauh lebih mobile. Berikutnya, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan fenomena untuk beberapa kategori, terutama dalam ini kategori pertanian. Beberapa catatan peristiwa yang dicatat antara lain penurunan produksi tanaman pangan yang disebabkan selesainya musim panen padi pada triwulan 1 tahun 2021. Kemudian faktor musim dan siklus tahunan tanaman berdampak pada penurunan produksi kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya pada triwulan ini. Sedangkan pada kategori pertambangan dan penggalian, beberapa fenomena yang tercatat seperti produksi minyak dan gas alam masih mengalami penurunan alamiah, baik secara Q2Q maupun year on year. Kemudian juga adanya peningkatan permintaan batu bara dari Tiongkok menyebabkan peningkatan produksi batu bara. Berikutnya terkait dengan nilai ekspor luar negeri non-migas selama triwulan kedua tahun 2021 mengalami kenaikan cukup tinggi 6,6%.
atau 64,88% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Dengan nilai ekspor hasil tambang meningkat cukup signifikan hingga mencapai sebesar 59,05%. Selain peningkatan permintaan batu bara dari negara tujuan, kenaikan nilai ekspor hasil tambang ini juga disebabkan kenaikan harga batu bara acuan atau HBA yang signifikan mencapai 47,26% year on year. Selanjutnya, beberapa catatan peristiwa yang mempengaruhi untuk sektor industri pengolahan. Pada triwulan kedua 2021 masih terjadi penurunan produksi CPO akibat pasokan bahan baku kelapa sawit yang relatif terbatas. Kemudian juga mobilitas masyarakat di ruang publik pada triwulan kedua 2021 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak, sehingga ikut mempengaruhi produksi dari industri penggilingan. Sementara itu, beberapa catatan fenomena yang terjadi pada sektor pariwisata juga sektor lain yang terkait, yaitu terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di triwulan kedua 2021 masih mengalami penurunan sebesar 47,17% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan ini sudah kami rilis setiap bulan terkait dengan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman. Kemudian juga terkait dengan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang pada triwulan kedua tahun 2021 meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian juga jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sudah kami rilis setiap awal bulan. Kemudian jumlah penumpang angkutan udara domestik selama periode triwulan kedua 2021 meningkat hingga 3 kali lipat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan meningkat 14,29% jika dibandingkan triwulan 1 tahun 2021. Beberapa catatan penting lainnya yaitu terkait dengan kegiatan sekolah yang masih dilaksanakan secara daring, bekerja dari rumah atau WFH, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan hiburan berbasis online yang menyebabkan kebutuhan data internet masih mengalami peningkatan pada periode triwulan 2 tahun 2021 ini. Kemudian juga kami mencatat momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri menyebabkan aktivitas masyarakat pada triwulan kedua 2021 meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Momen ini menyebabkan peningkatan pada berbagai aktivitas masyarakat lainnya, seperti terkait dengan industri, transportasi, perdagangan, penyediaan akomodasi, dan penyediaan makan minum, termasuk juga penggunaan terkait dengan data internet. Berikutnya juga kami mencatat adanya peningkatan belanja pemerintah pada triwulan kedua tahun 2021 disebabkan pencairan THR PNS pada bulan Mei 2021 serta kaitannya dengan gaji ke-13 pada bulan Juni tahun 2021. Peningkatan belanja pemerintah juga diperuntukkan bagi pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, khususnya penanganan sektor kesehatan dan dukungan UMKM. Terkait dengan program vaksinasi yang terus didorong oleh pemerintah juga meningkatkan kinerja di sektor kesehatan. Catatan terkait dengan laju inflasi tahun kalender sampai dengan Juni 2021 sebesar 1,29%, lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, yakni sebesar 0,85%. Inflasi atau peningkatan harga-harga kebutuhan masyarakat secara umum pada triwulan kedua tahun 2021 sebesar 0,75% jika dibandingkan dengan harga-harga pada triwulan sebelumnya. Fenomena berikutnya terkait dengan perdagangan internasional Kalimantan Timur. Nilai ekspor luar negeri periode Januari-Juni 2021 sebesar 8,96 miliar US dollar. Ini meningkat sebesar 32,39% dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar kami mencatat 6,77 miliar US dollar.
Nilai ekspor luar negeri triwulan kedua tahun 2021 sebesar 4,89 miliar US dollar, meningkat sebesar 19,98% jika dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Nilai ekspor luar negeri non-migas pada triwulan 2 tahun 2021 sebesar 4,62 miliar US dollar, meningkat jika dibandingkan triwulan 1 2021, yakni sebesar 3,97 miliar US dollar. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu mencapai 71,82% atau 2,69 miliar US dollar yang didominasi terkait dengan hasil tambang Provinsi Kalimantan Timur. Terkait dengan nilai impor luar negeri, periode semester 1 tahun 2021, Januari-Juni 2021 sebesar 1,42 miliar US dollar, meningkat sebesar 40,67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tahun 2020, yakni 1,01 miliar US dollar. Kemudian juga nilai impor luar negeri pada triwulan kedua tahun 2021 mencapai 963,32 juta US dollar, meningkat jika dibandingkan pada triwulan 1 tahun 2021 atau triwulan sebelumnya, yakni sebesar 452,02 juta US dollar. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2020, impor luar negeri Kalimantan Timur pada triwulan 2 tahun 2020 mengalami peningkatan hingga lebih dari 3 kali. Dominasi terutama terkait dengan migas, ya, minyak mentah dan hasil minyak, dan hasil industri terutama terkait dengan HS mesin dan alat berat. Berikutnya terkait dengan nilai impor luar negeri migas pada triwulan kedua tahun 2021 sebesar 557,81 juta US dollar, mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan ini juga terjadi pada nilai impor pada periode yang sama tahun sebelumnya hingga lebih dari 5 kali lipat. Bapak sekalian, dengan memperhatikan berbagai catatan peristiwa yang telah disebutkan, maka perekonomian Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan besaran PDRB pada triwulan kedua tahun 2021 atas dasar harga berlaku atau ADHB atau PDRB nominal adalah sebesar 170,50 triliun rupiah, dan atas dasar harga konstan atau ADHK atau PDRB real Provinsi Kalimantan Timur sebesar 120,86 triliun rupiah. Jika posisi ini dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2021 atau perubahan year on year, maka nilai PDRB ADHK tersebut naik sebesar 5,76%. Perlu menjadi catatan bahwa triwulan 2 2020 kejadian pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Berikutnya, kalau kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya atau pertumbuhan Q2Q atau dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2021, PDRB Kalimantan Timur juga meningkat sebesar 1,87%. Kemudian juga secara situasi atau kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada semester 1 tahun 2021 ini atau kumulatif triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2021 dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya, tahun 2020, naik sebesar 1,26%. Berikutnya, kami ingin menyampaikan perkembangan laju pertumbuhan PDRB triwulan 6 Kalimantan Timur selama kurun waktu dari tahun 2017 hingga triwulan 2 tahun 2021. Grafik yang pertama menunjukkan perkembangan untuk pertumbuhan triwulan year on year, atau jika nilai PDRB-nya dibandingkan dengan triwulan yang sama tapi tahun sebelumnya. Sedangkan grafik kedua menunjukkan perkembangan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur antar triwulanan. Kita lihat secara year on year pada triwulan kedua tahun 2021, kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tumbuh lebih baik jika dibandingkan
periode 3 tahun sebelumnya. Demikian pula kita juga bisa lihat bahwa setelah periode 4 triwulan sebelumnya, laju pertumbuhan year on year mengalami pertumbuhan negatif. Pada triwulan ini, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan adanya suatu perbaikan yang mencatat pertumbuhan positif hingga 5,76%. Sedangkan jika dilihat perkembangan antar triwulanan pada triwulan kedua tahun 2021 ini, perekonomian Kalimantan Timur juga tumbuh lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau triwulan 1 tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan negatif. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kinerja ekonomi Kalimantan Timur meningkat sebesar 1,87% jika dibandingkan triwulan 1 tahun 2021. Bapak sekalian, PDRB ini dihitung dengan menggunakan dua pendekatan untuk melihat dari sisi penyediaan atau supply dan juga dari sisi permintaan atau demand. Pada sisi penyediaan, PDRB dihitung menurut lapangan usaha, sedangkan pada sisi permintaan, PDRB dihitung menurut komponen pengeluaran. Berikut ini akan disampaikan secara lebih rinci mengenai angka PDRB yang tadi saya sudah sampaikan, tapi dihitung dengan pendekatan dari sisi penyediaan. Informasi yang akan saya sajikan adalah terkait dengan pertumbuhan dan kontribusi masing-masing lapangan usaha, serta peranan masing-masing lapangan usaha dalam menciptakan sumber pertumbuhan. Dengan melihat besaran peningkatan nilai tambah di masing-masing kategori atau lapangan usaha, maka dapat diidentifikasi 3 kategori atau lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau pertumbuhan Q2Q, maupun jika dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya atau pertumbuhan secara year on year. Secara Q2Q, 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan kedua ini tahun 2021 adalah untuk kategori atau lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,27%. Kemudian untuk kategori transportasi dan pergudangan sebesar 5,59%. Kemudian untuk jasa perusahaan naik sebesar 4,48%. Secara year on year, 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yakni terkait dengan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial naik sebesar 17,21%. Kemudian untuk lapangan usaha atau kategori transportasi dan pergudangan naik sebesar 17,04%, serta untuk kategori penyediaan akomodasi dan makan minum naik sebesar 12,19%. Berikutnya, kami ingin menunjukkan struktur PDRB yang dirinci menurut lapangan usaha serta dibandingkan dengan besaran pertumbuhan nilai tambah di masing-masing lapangan usaha atau masing-masing kategori tersebut. Terlihat bahwa triwulan kedua tahun 2021, pertambangan dan penggalian masih mendominasi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 44,74% terhadap total PDRB Kalimantan Timur. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 18,01% dan kontribusi untuk konstruksi yaitu 8,50%. Berikutnya kita bisa lihat untuk kategori pertanian, kehutanan, perikanan, kemudian perdagangan berkontribusi 6,13%, transportasi dan pergudangan 3,47%, dan seterusnya sampai yang terendah adalah terkait dengan kontribusi untuk pengadaan listrik dan gas. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa lapangan usaha untuk pertambangan dan penggalian naik sebesar 5,58%. Kemudian juga untuk industri pengolahan naik sebesar 8,48%. Sedangkan untuk lapangan konstruksi yang berkontribusi sebesar 8,50% mengalami
penurunan atau kontraksi sebesar 0,83%. Dengan memperhatikan struktur serta pertumbuhan di masing-masing lapangan usaha, kami dapat juga menghitung andil pertumbuhan untuk lapangan usaha atau kategori. Maka dapat dihitung andil pertumbuhan dari masing-masing lapangan usaha terhadap total pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Secara year on year, lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan andil positif dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,64%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan yang juga menyumbang andil positif sebesar 1,65%. Sebaliknya untuk lapangan usaha konstruksi memberikan andil negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan kedua tahun 2021 ini, walaupun relatif kecil, yaitu negatif 0,06%. Bapak sekalian, berikutnya adalah penyajian PDRB yang dihitung dengan pendekatan dari sisi permintaan. Informasi yang akan kami sajikan adalah terkait pertumbuhan dan kontribusi masing-masing komponen, serta peranan masing-masing komponen permintaan dalam menciptakan sumber pertumbuhan. Bila dirinci menurut komponen, ketika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau pertumbuhan Q2Q, terlihat bahwa untuk triwulan 2 tahun 2021 ini semua komponen PDRB mampu tumbuh positif. Nah, ini kita bisa lihat komponen konsumsi pemerintah mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga 60,98%, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan yang juga cukup signifikan. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, dan komponen PMTB, pembentukan modal tetap bruto, tumbuh positif dengan besaran kenaikan masing-masing sebesar 1,98%, 2,13% untuk pengeluaran konsumsi LNPRT, dan 0,11% untuk komponen PMTB. Untuk terkait dengan menurut sektor pengeluaran ini. Untuk komponen ekspor dan impor juga mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 7,54% dan impornya 14,69%. Demikian pula bila dilihat secara year on year, seluruh komponen pada triwulan ini juga mengalami pertumbuhan positif. Untuk komponen PMTB tumbuh sebesar 12,41%. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 12,39%. Kemudian untuk komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,49% dan komponen konsumsi LNPRT tumbuh relatif kecil yaitu 0,12%. Sementara untuk komponen ekspor dan impor juga tumbuh cukup cepat, masing-masing sebesar 8,91% dan 15,12%. Berikutnya, kami juga ingin menunjukkan struktur PDRB yang dirinci menurut komponen pengeluaran serta disandingkan dengan besaran pertumbuhan nilai tambah di masing-masing komponen tersebut. Pertumbuhan diukur dengan membandingkan nilai masing-masing komponen pada triwulan kedua tahun 2021 dan dengan nilai komponen pada triwulan kedua tahun 2020 untuk pertumbuhan year on year. Terlihat pada triwulan kedua tahun 2021, komponen net ekspor barang dan jasa masih mendominasi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 47,11% terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Net ekspor dihitung dari besaran nilai ekspor barang dan jasa dikurangi dengan nilai impor barang dan jasa. Kontribusi kedua adalah untuk komponen PMTB yang menyumbang sebesar 31,03%. Sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang 17,17% terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Pada triwulan kedua
tahun 2021 ini, ekspor barang dan jasa meningkat sebesar 8,91%. Sementara itu untuk komponen impor sebagai komponen pengurang PDRB mengalami peningkatan cukup cepat, yaitu sebesar 15,12%. Kemudian dengan mempertimbangkan besaran kontribusi serta pertumbuhan di masing-masing komponen pengeluaran, maka dapat dihitung sumber pertumbuhan dari masing-masing komponen terhadap total perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, baik secara year on year. Komponen PMTB merupakan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 3,31%. Jadi saya ulangi bahwa PMTB merupakan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 3,31%. Terus sekalian, setelah kita melihat perekonomian di Kalimantan Timur, baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran, kita juga sedikit beranjak melihat bagaimana kondisi perekonomian secara spasial. Jika dipetakan, terlihat bahwa konsentrasi perekonomian masih berada di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi cukup besar, yaitu 57,92%, dengan pertumbuhan triwulan kedua 2021 sebesar 7,88%. Sementara kontribusi Pulau Kalimantan terhadap total perekonomian nasional hanya sebesar 8,21%, dengan pertumbuhan triwulan kedua tahun 2021 ini sebesar 6,28%. Kemudian di dalam regional Pulau Kalimantan, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih cukup mendominasi. Hal ini terlihat dari kontribusi terhadap total ekonomi di Pulau Kalimantan sebesar 49,56%. Jika dilihat dari besaran pertumbuhannya, perekonomian di seluruh provinsi di Kalimantan Timur, di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan pada periode kedua tahun 2021 ini. Berikutnya, kami juga menyajikan data rinci dari apa yang telah kami sampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga menyediakan informasi mengenai nilai PDRB Kalimantan Timur pada triwulan kedua tahun 2021, baik yang dihitung menggunakan harga berlaku maupun dengan harga konstan, serta laju pertumbuhan PDRB yang dirinci menurut lapangan usaha. Selain itu juga kami sajikan beberapa tabel terkait dengan PDRB Kalimantan Timur yang dirinci menurut komponen pengeluaran, tadi yang sudah saya sampaikan, baik yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku maupun dengan harga konstan, serta tentu saja pertumbuhan PDRB-nya. Lalu sekalian, setelah saya menyampaikan indikator ekonomi terkait pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2021, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan hasil survei online perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada periode tanggal 13 sampai dengan 20 Juli 2021. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu menyebarluaskan terkait dengan link pertanyaan survei ini, serta para responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi survei ini. Sebelum kami memaparkan terkait dengan hasil survei perilaku masyarakat pada masa pemberlakuan PPKM, kita melihat terlebih dahulu terkait dengan bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur. Dari data kasus COVID terakhir kemarin pada tanggal 4 Agustus tahun 2021, tercatat bahwa kasus konfirmasi COVID-19 harian tanggal 4 Agustus 2021 di Provinsi Kalimantan Timur menembus angka 2.222 kasus dan kembali mencetak rekor kasus harian di Kalimantan Timur sejak pemberlakuan PPKM tanggal 3 Juli 2021. Kasus terbanyak terdapat di Kota Balikpapan yang hampir menyentuh angka 500 kasus, yaitu 493 kasus. Dari infografis berikut juga terlihat bahwa di seluruh wilayah Kalimantan Timur merupakan zona merah. Grafik di sebelah kanan merupakan kurva kumulatif
terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur sejak awal tahun 2021. Dari bentuk kurva ini terlihat bahwa masih terlihat tren peningkatan kasus COVID-19 pada beberapa minggu terakhir. Beberapa minggu terakhir, Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan kasus konfirmasi terbanyak di luar Jawa dan Bali. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi kita semua agar selalu mematuhi aturan pemerintah dengan cara selalu mematuhi aturan pemerintah, yaitu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan dan jumlah kasus diharapkan agar dapat terus menurun pada waktu-waktu mendatang ini. Perkembangan kebijakan yang diambil dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait pandemi yang terjadi, kita mulai dari posisi awal ya, Maret 2020 sampai kondisi sekarang ini, yaitu di Juli 2021. Kita mengingatkan kembali pada bulan Maret 2020 untuk pertama kalinya ditemukan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur. Dan sejak itu beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini. Tanggal 20 Maret 2021, Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan surat keputusan Gubernur yang menetapkan kejadian luar biasa dengan status keadaan tertentu darurat bencana penyakit akibat COVID-19 dan berlangsung selama 90 hari. Gubernur Kalimantan Timur telah memperpanjang ya status KLB sebanyak 2 kali, yakni di bulan Agustus tahun 2020 yang lalu dan Desembernya 2020. Pada akhir Desember dilakukan perpanjangan status KLB. Saya ulangi, pada akhir Desember dilakukan perpanjangan status KLB ketiga yang berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dicabutnya keputusan Presiden tentang bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Selain itu, beberapa kebijakan terkait pembatasan perjalanan juga diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehubungan dengan adanya beberapa momen libur seperti Hari Raya dan Tahun Baru. Pada tanggal 2 Juli 2021 terdapat Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 di wilayah Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Kaltim nomor 14 tahun 2021 tentang PPKM Mikro diperketat untuk pengendalian COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 di Kalimantan Timur. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19, maka pada tanggal 9 Juli terbit Instruksi Gubernur nomor 15 tahun 2021 terkait penerapan PPKM darurat di 3 daerah, yakni Kota Balikpapan, kemudian Kota Bontang, dan Kabupaten Berau, mulai dari tanggal 12 sampai 20 Juli 2021. Selanjutnya disusul dengan Instruksi Gubernur nomor 16 tahun 2021 memperpanjang waktu untuk Instruksi Gubernur ini nomor 15 tahun 2021. Instruksi Gubernur nomor 18 tahun 2021 mengatur PPKM level 4 untuk 8 daerah. Dan yang terakhir adalah Instruksi Gubernur nomor 19 tahun 2021 tentang PPKM level 3 berlaku di 2 daerah, yaitu untuk Kabupaten Pasir dan Mahakam Ulu tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Selanjutnya, saya akan mulai memaparkan terkait dengan survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari survei ini adalah untuk menyediakan informasi tentang kepatuhan diri dan masyarakat sekitar terhadap protokol kesehatan, pendapat masyarakat tentang vaksinasi, dan respon masyarakat dalam menyikapi masa pembatasan kegiatan. Survei ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat atau percepatan penanganan COVID-19 terutama di Provinsi Kalimantan Timur.
Survei ini dilaksanakan secara online ya, pada periode 13 sampai 20 Juli 2021 dengan rancangan survei menggunakan metode non-probability sampling yang disebarkan secara berantai atau snowball. Perlu disampaikan bahwa karena metode samplingnya berupa non-probability sampling atau snowball, maka informasi yang disampaikan ini tidak mewakili kondisi seluruh masyarakat di Kalimantan Timur. Jadi saya ulangi bahwa karena metode samplingnya berupa non-probability sampling atau snowball, maka informasi yang disampaikan ini tidak mewakili kondisi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, informasi hasil survei ini memberikan gambaran mengenai kondisi individu yang berpartisipasi dan mengisi survei ini melalui online. Survei ini agak berbeda dengan survei-survei lain yang dilakukan kami, BPS, yang biasanya menggunakan rancangan probability sampling. Sekali lagi, ditekankan bahwa informasi yang akan disampaikan ini hanya menggambarkan responden yang telah bersukarela berpartisipasi dalam mengisi survei ini. Selama periode pelaksanaan survei, yakni tanggal 13 hingga 20 Juli 2021, ada 1.726 orang yang berdomisili di wilayah Kalimantan Timur telah bersedia mengisi survei ini secara online. Dari 1.726 responden yang mengisi survei ini, dirinci menurut jenis kelamin, proporsinya lebih besar atau sekitar 53% responden adalah perempuan. Sisanya 47% dari total responden adalah tentu saja laki-laki sisanya. Sedangkan jika dilihat berdasarkan umur, maka proporsi terbesar atau sekitar 46% dari total responden merupakan penduduk dari kelompok usia 31 sampai 45 tahun. Berikutnya, latar belakang responden juga sangat beragam. Jika dipilah berdasarkan kegiatan utamanya, sekitar 63% responden memiliki kegiatan utama yakni bekerja. Dari 1.726 responden yang mengisi, terdapat juga responden yang terkena PHK atau usahanya tutup, yakni sekitar 1%, dan juga yang dirumahkan ada 9,5%. Dari sisi bidang pekerjaan, ada sekitar 44,6% responden bekerja pada bidang non-esensial. Kemudian untuk bidang pekerjaan esensial 39,2%, dan untuk bidang pekerjaan kritikal 16,2%. Sedangkan berdasarkan status pernikahan, sebagian besar responden atau sekitar 70% responden memiliki status menikah dan 25,4% merupakan responden memiliki status belum menikah. Jika dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki responden, sebanyak 55,4% responden memiliki ijazah D4 atau S1. Kemudian ada 24% responden berijazah SMA sederajat. Selain itu terdapat pula responden yang berpendidikan S2 dan S3. S2 ada 10,5% dan S3 ada 0,4%. Selanjutnya akan disampaikan, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan protokol kesehatan selama seminggu terakhir menurut wilayah. Secara nasional, tingkat kepatuhan responden terhadap protokol kesehatan sudah baik. Pada grafik di atas ya, terlihat adanya grafik yang berwarna hijau menunjukkan bahwa responden telah patuh atau sering melakukan aturan dalam protokol kesehatan. Sedangkan yang berwarna orange yang ada di bawahnya ini dan berwarna merah menyatakan responden yang masih jarang atau relatif abai terhadap aturan dalam protokol kesehatan.
Sementara itu untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, kecuali dalam hal penggunaan masker. Pada grafik menunjukkan bahwa 90,7% responden di wilayah Kalimantan Timur yang mengisi survei ini menyatakan telah patuh dan sering menggunakan masker satu lapis. Namun demikian masih terdapat sekitar 9,3% responden yang masih jarang atau mengabaikan terhadap penggunaan masker ini. Secara umum, kepatuhan responden terhadap protokol kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik ya. Ini ditunjukkan dari nilai proporsi responden dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, selalu patuh atau sering melakukan, yang lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi responden yang menjawab jarang atau abai dalam hal kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan. Namun, yang perlu mendapat perhatian adalah ini masih ada perilaku masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur ini dengan tingkat kepatuhan yang relatif rendah, yaitu jarang atau abai dalam memakai 2 masker. Di mana proporsi responden yang menjawab sebesar 55,3%, serta dalam upaya untuk menjaga jarak 2 meter, proporsi responden sebesar 40,3%. Penggunaan 2 masker ini menjadi sangat penting dan merupakan himbauan pemerintah di tengah situasi di mana munculnya varian baru yang memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Sedangkan dalam hal terkait dengan protokol kesehatan untuk mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer serta menghindari kerumunan, sebagian besar responden memiliki tingkat kepatuhan yang sudah cukup baik. Berikutnya terkait dengan responden terhadap tingkat kepatuhan masyarakat di sekitarnya ini, sebagian besar responden di Kalimantan Timur menilai kepatuhan dirinya dalam menjalankan protokol kesehatan sudah cukup baik. Tetapi ini responden menilai bahwa masyarakat di sekitarnya masih sangat abai dalam penerapan protokol kesehatan. Responden menilai bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di lingkungan sekitarnya masih relatif rendah ya. Sekitar 82% responden mengatakan bahwa masyarakat sekitarnya dinilai masih jarang atau abai dalam menggunakan double masker. Selain itu juga responden menilai kepatuhan yang rendah pada masyarakat sekitar, di mana intensitas penerapan protokol kesehatan dianggap masih jarang dilakukan atau bahkan tidak dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Sekitar 57% responden menilai bahwa masyarakat sekitarnya masih jarang atau abai dalam mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Sekitar 72% responden mengatakan bahwa masyarakat sekitarnya juga jarang atau abai menjaga jarak minimal 2 meter. Dan sebesar 66,9% responden menilai masih terdapat masyarakat sekitarnya yang jarang atau mengabaikan dalam menghindari kerumunan. Jika dibandingkan dengan penilaian secara nasional, maka penilaian responden terhadap tingkat kepatuhan masyarakat sekitarnya ini di wilayah Kalimantan Timur adalah relatif lebih rendah. Berikutnya terkait dengan kesadaran masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dalam mengikuti program vaksinasi dirasakan sudah cukup baik, namun ternyata dari responden yang mengisi survei masih terdapat responden yang masih belum melakukan vaksinasi. Sebagian besar responden sebenarnya bersedia untuk divaksin, namun ada suatu kendala, antara lain terkait adanya keterbatasan waktu dan fasilitas. Namun masih ada sebagian yang khawatir dengan efek samping dari vaksin dan tidak percaya akan efektivitas
efektivitas vaksin, yaitu sebesar 12,5%. Jadi bisa kita lihat alasan responden belum melakukan vaksin, tidak mau karena tidak percaya efektivitas vaksin 4,0%, dan 8,5% tidak mau atau khawatir efek samping, ya, ada sekitar 8,5%. Bapak Ibu sekalian, selama pemberlakuan PPKM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, banyak responden yang mengisi kegiatan yang meminimalkan mobilitas, seperti berkomunikasi dengan keluarga atau teman secara online, memperbanyak ibadah, berolahraga, dan berbagai kegiatan lainnya. Masyarakat mayoritas responden merasa biasa saja berdiam diri di rumah, namun terdapat proporsi responden yang cukup besar mengaku merasa jenuh maupun sangat jenuh. Hanya sebagian kecil responden yang mengaku merasa senang ataupun sangat senang. Jadi kita bisa lihat posisinya bahwa jenuh, ya, perasaan yang dialami saat berdiam di rumah, 30% merasakan jenuh dan 22,3% sangat jenuh. Tapi ada 40,7% merasakan bahwa perasaannya biasa-biasa saja. Tapi ada juga yang senang, ada 3,8% merasa sangat senang, dan 2,2% merasa sangat senang terkait dengan perasaan yang dialami saat berdiam di rumah. Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang diperoleh dari hasil survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Harapan kami hasil survei ini dapat memberikan gambaran dan kondisi terkini tentang perilaku masyarakat pada masa pandemi, yang nantinya informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam merancang berbagai kebijakan dan upaya menangani pandemi ini. Karena bagaimanapun juga efektivitas penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait penanganan pandemi akan sangat bergantung pada perilaku masyarakat, terutama dalam hal disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bapak sekalian, demikian tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2021 dan hasil survei online terkait dengan perilaku masyarakat pada masa PPKM Provinsi Kalimantan Timur yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rilis secara live streaming pada hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, bahan rilis ini akan segera kami upload melalui web resmi BPS Provinsi Kalimantan Timur di kaltim.bps.go.id. Adapun masukan dan saran serta barangkali juga ada pertanyaan dapat disampaikan melalui nomor kontak yang sudah kami sediakan. Demikian, saya Eri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.